Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam kegiatan Tausiah Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Fasilitas yang dimiliki Masjid Agung Haji Ahmad Bakri adalah salah satunya beduk jumbo. Mari sama-sama kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan Tausiah Ramadan tahun 2025, yaitu tepatnya 1446 Hijriah, Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Mari sama-sama kita dengarkan kegiatan ini, Tausiah ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Asahan yang telah hadir di hadapan kita bersama dalam rangka mengikuti pengajian Ba'da Zuhur di bulan suci Ramadan ini. Yang kami hormati Bapak Kepala OPD Kabupaten Asahan, Pejabat Pemkab Kabupaten Asahan, Bapak Ustadz yang telah hadir di hadapan kita, dan koni kita Bapak Marwan Pangadilan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita tergolong umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tambah nikmat imannya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan demikian pula kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah, seperti biasanya di bulan suci Ramadan ini, setelah sholat zuhur kita melaksanakan pengajian, dan ini telah hadir di hadapan kita Ustaz dan koni kita untuk mengisi pengajian di siang hari ini. Untuk itu, marilah kita mohon ridho dan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkannya. Dan untuk itu marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Marwan Pangadilan pada wali lagi bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فمن شهد منكم الشهر فليصم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Marwan Amanuan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ahmad Rosim Marbaun SAG SI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa qarabatihi wa kullu bi'ibadihi al-muttaqin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala jalla sha'nuhu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim.
Yang sama kita hormati Pak Wakil Bupati Asahan, Pak Rianto, beserta pejabat yang hadir. Hormat yang sama kepada Pak Ketua BKN beserta pengurus, yang hadir Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah, Ramadan yang ketiga setelah sholat zuhur di tempat yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul dalam rangkaian mengadakan majelis yang baik, majelis yang padanya ada zikir, ada tilawah Al-Quran, dirangkaikan dengan majelis yang ada padanya kajian-kajian keilmuan. Dalam hadis disebutkan bahwa majelis yang seperti ini termasuk mendapatkan rahmat, hafadhumul malaikah, juga insyaallah izinullah malaikat rahmat hadir bersama kita. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan kita termasuk umat insyaallah mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayat yang dibacakan oleh kita tadi, salah satu maksud yang bisa kita pahami adalah bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan itu merupakan tema kita pada siang hari ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Allah turunkan Al-Quran. Tujuan utama adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap hal-hal yang terkait dengan yang benar dan yang salah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, setidaknya ada 3 fadilah yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, bahwa karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka bulan ini penuh keberkahan. Maka di mana-mana kita selalu menyemarakkan dengan Al-Quran. Bahkan masjid-masjid dipenuhi dengan sholat tarawih yang padanya dibaca Al-Quran. Bahkan ada beberapa masjid yang justru mentargetkan setiap malam khatam membaca Al-Quran ketika sholat tarawihnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka tidak berlebihan kalau disebut bahwa Ramadan Syahrul Quran, Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, adalah dengan Al-Quran mari kita baca. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, Rasul menyatakan falahu hasanah wa asyru hasanati amsalih. Dia akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, hitungannya alif lam mim per kalimat, tapi hitungannya alif, hitungannya 10, lam 10, mim 10. Jadi asar hasanati amsalih, semisal kebaikan yang kita baca itu memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan para ulama-ulama kita, mereka selalu menumpahkan keluh kesahnya dalam doa dan membaca Al-Quran. Ada satu tulisan yang bisa kita nukil dalam ungkapan Allahyarham Buya Hamka. Beliau termasuk orang yang selalu kembali membaca Al-Quran sampai keluh kesahnya berkurang dan mudah. Jadi kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, kalau dia mungkin ada hal-hal yang sangat pelik dihadapi, mungkin kalau sekarang mungkin masalah yang krusial, maka dia baca Al-Quran.
Kalau 1 juz belum juga reda, dia tambah 1 lagi, 2. Kalau sampai ada ilham dari Allah yang dia sampaikan ke hati dan keimanannya, dia mendapatkan ketenangan. Barulah dia berhenti membaca Al-Quran. Dan saya yakin Bapak Ibu, masing-masing kita punya catatan testimoni tentang Al-Quran. Ya, saya yakin dan percaya. Dan masing-masing kita punya sejarah indah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau zamannya kita, seperti saya ini usia 50-an tahun ini, zaman alim-alim Al-Baghdadiyah, Al-Fatihah, orang tua buat mulut dan inti kelapa, ya kan? Masuk Al-Quran dipanggangkan ayam kampung sama mulut. 15 juz Al-Quran dibuatkan berting. Ya, khatam Al-Quran sekaligus khitamnya itu biasanya dipotongkan seekor kambing. Sampai begitulah keindahan masa-masa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka poin yang kedua, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena poin yang ketiga, Quran yang kita baca itu akan menjadi penolong bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Bapak Ibu, baca saja Al-Quran. Kalau belum lancar, baca. Belajar. Belum lancar, baca. Tadarus. Sehingga Rasulullah ingatkan kepada kita, alladzi yata'ta fi qira'atil Quran, orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran, falahu ajran. Kenapa dia terbata-bata Bapak Ibu? Terbata yang pertama, bacanya belum lancar karena memang masih belajar. Yang kedua, dia membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka dia mendapatkan 2 pahala kebaikan. Pahala membaca Al-Quran dan pahala terus semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacaan Quran itu akan menjadi penolong bagi kita pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini kita kembali diingatkan untuk banyak membaca Al-Quran. Hidupkanlah malam-malam Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Walaupun Kementerian Agama sudah membuat himbauan untuk mengatur volume mikrofon kita, ya kita hargai, kita hormati, dan juga ketika sudah jam-jam 10 ke atas jangan lagi menaikkan ke mikrofon karena mengganggu orang. Ya, walaupun saya secara pribadi, Bapak Ibu tinggal di Lestari, itu mayoritas banyak masyarakat yang non Muslim, mereka tidak pernah protes Pak ketika kita kuat-kuat. Bahkan kalau subuh mereka terima kasih karena mereka bisa lebih cepat ke pajak, Pak Wakil. Ya, mereka lebih cepat bangun dan cepat ke pajak. Mereka terima kasih karena dibangunkan lebih awal karena suara bing'a dan mengaji di Masjidul Asia, ya, Jalan Ertodi. Kendati demikian, Masjid Agung Pak Ketua BKM tetaplah mengikut ketentuan peraturan, volumenya tidak lebih dari 50% begitu kekuatan maksimalnya ketika dinaikkan ke atas, terutama jam-jam tadarus di malam hari. 3 hal ini menjadi motivasi bagi kita Bapak Ibu, karena ini bulan Al-Quran, banyaklah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan setiap bacaan Quran kita, insya Allah kita akan mendapatkan bantuan penolong pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa ya najat taibin innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الفهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketiga tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita dan ditutup dengan doa, maka berakhirlah pengajian ba'da zuhur di Masjid Agung yang kita cintai ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum